Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang ketiga akan menjelaskan materi mengenai dimensi sholat secara teoritis dan praktis. Perkenalkan, saya Miftahul Quratul Aini sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama, dan teman saya Nikmah Diana sebagai pemateri yang kedua, dan Rima Amalia Nur Azizah sebagai pemateri yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dimensi sholat secara teoritis. Pengertian sholat dari bahasa Arab as-sholah. Sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara terminologi atau istilah, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya, atau mendohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau keduanya. Imam Al-Ghazali mempunyai 6 makna sholat khusyuk, antara lain yang pertama, hudurul qalb atau kehadiran hati, yaitu memfokuskan hati. Yang kedua, tafahum atau faham, yaitu paham terhadap makna yang diucapkan. Yang ketiga, takdim, merendahkan diri dan menghadirkan rasa takut. Yang keempat, hibah, mengagungkan Allah dalam segala hal. Yang kelima, raja, yaitu berharap kepada Allah kelembutan, kasih sayang, ampunan, serta anugerah-anugerahnya. Yang kelima, heye atau rasa malu, yaitu berusaha sholat-sholatnya sudah diterima atau sudah baik. Tujuan sholat. Di antara tujuan sholat yaitu: yang pertama, tujuan sholat untuk religius. A. Untuk mengingat Allah. B. Makna sholat adalah bertempunya seseorang dengan Allah, karena dengan sholat kalian mengingat bahwa Allah yang selalu memberi jalan keluar semua problem. C. Untuk taat kepada Allah. D. Disiplin karena waktu. Sholat pun ada batasnya, dan seseorang harus melaksanakan waktu sholat sesuai yang ditentukan. Tujuan sholat yang kedua yaitu tujuan sholat berjamaah. Jamaah adalah mengadakan perikatan antara imam dengan makmum, di antara pemimpin dengan rakyat. Sholat berjamaah juga menjanjikan pahala lebih besar dari sholat mandiri atau sholat sendiri, yang disebut juga dengan sholat tidak berjamaah. Yang ketiga yaitu tujuan psikologi sholat. A. Aspek olahraga. B. Aspek relaksasi otot. C. Aspek relaksasi panca indera. D. Aspek meditasi atau yoga. E. Aspek bacaan-bacaan dalam sholat. F. Aspek pengakuan dan penyaluran emosi. G. Aspek pembentukan kepribadian. Sholat secara praktis. Sholat merupakan pokok ajaran agama. Untuk mewajibkan ibadah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Dan sholat juga sebagai garis demarkasi antara muslim dan non-muslim. Hal ini dapat dilihat dari sabda Nabi yang artinya perbedaan antara muslim dan non-muslim adalah sholat. Menurut Quraisy Shihab, sholat pada hakikatnya merupakan kebutuhan mutlak untuk mewujudkan manusia seutuhnya, kebutuhan akal pikiran dan jiwa manusia, sebagaimana ia merupakan kebutuhan untuk mewujudkan masyarakat yang diharapkan oleh manusia seutuhnya. Sholat merupakan penolong yang akan selalu memperbarui kekuatan dan bekal yang selalu memperbaiki hati. Dengan sholat, kesabaran akan tetap ada dan akan mempertebal kesabaran, sehingga akhirnya kaum muslimin akan tenang dan yakin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rima. Saya akan membahas tentang beberapa pembelajaran sholat yang dikaitkan dengan pendidikan medis. Di antaranya, 1. Gerakan takbiratul ihram. Gerakannya dalam sholat yaitu berdiri tegak, kemudian mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Manfaat dari gerakan ini adalah melancarkan alir darah, getah bening, dan kekuatan otot lengan. 2. Gerakan ruku'. Gerakannya dalam sholat yaitu membungkukkan punggung ke depan
kemudian kedua tangan memegang atau menempel di atas sendi lutut, dan wajah menghadap ke arah tempat sujud atau saja dengan didahului takbiratul ihram. Manfaat dari gerakan rukuk sendiri adalah menjaga kesempurnaan posisi dan tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. 3. Gerakan i'tidal. Gerakannya dalam sholat yaitu bangun dari rukuk, tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Apabila rukuk telah selesai, maka lakukanlah tumakninah. Pada saat tumakninah ini, tubuh akan terasa tenang dan manfaat gerakan sholat bisa didapat. Manfaat dari gerakan i'tidal adalah gerak berdiri bungkuk, berdiri sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Kemudian 4. Gerakan sujud. Gerakannya dalam sholat yaitu menungging dengan melekatkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai. Manfaat dari gerakan sujud adalah aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Karena itu, lakukan sujud dengan tumakninah. Jangan tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. 5. Gerakan duduk dalam sholat. Gerakan duduk dalam sholat sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu duduk iftirosi atau tahiyat awal dan duduk tawaruk atau tahiyat akhir. Perbedaannya sendiri terletak pada posisi telapak kaki. Manfaat gerakan saat iftirosi adalah menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Sedangkan duduk tawaruk sangat baik bagi pria, sebab tumit menekan aliran kandung kemih, kelenjar kelamin pria, dan saluran vas deferens. Yang terakhir, gerakan salam. Gerakannya dalam sholat yaitu memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Manfaat gerakan sholat yang satu ini sangat terkait dengan bagian leher. Manfaat lain dari gerakan salam adalah relaksasi otot sekitar leher dan kepala, menyempurnakan aliran darah di kepala. Kemudian, beberapa pembelajaran sholat yang dikaitkan dengan pendidikan psikis, yaitu 1. Mendidik manusia agar taat kepada pemimpin yang memberi komando. 2. Mendidik manusia agar memiliki sikap kedisiplinan yang tinggi. 3. Mendidik manusia agar memiliki sikap optimis dalam menyongsong masa depan. 4. Menenteramkan jiwa. 5. Mendorong manusia agar berani menghadapi problematika kehidupan dengan hati yang sabar dan tabah. 6. Mendidik manusia agar bersikap sportif dan gentleman untuk mengakui kesalahan dan dosanya. 7. Menghindari manusia dari perbuatan keji dan mungkar dengan bersikap tawadhu dan tunduk. Yang terakhir, hikmah sholat. Menurut Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Buga dalam Al-Fiqhi Al-Manhaji ala Mazhabi Imam Al-Syafi'i, juz 1 halaman 98, hikmah dari sholat diantaranya 1. Dalam sholat ada sujud, sebuah posisi di mana kita merendahkan diri hingga mencium tanah. Ini merupakan pengingat bagi kita akan kerendahan kita di hadapan Allah Sang Pencipta. Karena sungguhnya di hadapan Allah, kita hanyalah hamba yang mutlak sepenuhnya milik Allah. 2. Menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya tiada yang mampu memberikan pertolongan pada kita selain Allah. 3. Sholat dilakukan sehari semalam sebanyak 5 kali. Ini berarti ada 5 kali dalam sehari semalam kita bertobat, kembali kepada Allah. Karena memang pada dasarnya dalam sehari semalam tidaklah mungkin kita terluput dari dosa, baik disengaja ataupun tidak. 4. Memperkuat akidah dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguhnya sehari-hari godaan kenikmatan duniawi dan godaan setan senantiasa mengganggu akidah kita hingga kita lupa akan keberadaan Sang Kholik yang maha mengawasi. Dengan melakukan ibadah sholat, kita kembali mempertebal keyakinan dan keimanan kita sebagaimana tumbuhan kering yang segar kembali sesudah diguyur hujan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.